Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat sahabat-sahabat sekalian, mungkin kalian bertanya-tanya ya, ini lagi ngapain? Oke, buat sobat-sobat kalian, di sini itu saya lagi di kandang kelinci saya ya. Sebenarnya saya itu lebih hobi itu binatang-binatang ya. Mungkin kita akan mengulas pembelajarannya tentang binatang-binatang. Nah, kenapa sih channelnya ini sering berubah-ubah? Ya dikarenakan kadang-kadang kita juga perlu komedi ataupun perlu hiburan ya. Kita kembali lagi ya, kalau misalkan video ini tentang pembahasan kelinci. Banyak yang temen-temen yang dulu pernah nge-WA ke saya, "Bang, tolong bahas kelinci aja," katanya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nah gini ya buat sobat-sobat sekalian. Nah sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya nih biasa dipanggil Odon ya. Kalau misalkan secara garis besar itu namanya nama panggilan yang sering terkenalnya itu. Oke, kenapa kalian di depan kalian ini ada kelinci anak-anakan seperti ini? Nah, dikarenakan saya akan membahas satu persatu yaitu tentang dunia perkelincian. Nah, pada hari ini kebenaran saya akan membahas tentang caranya merawat anak kelinci agar lebih bisa hidup, agar lebih bisa hidup ketimbang angka kematiannya ya. Nah, kalau misalkan angka kematian yang sering kalian tanggapi yaitu katanya, kalau beli anakan itu mati beli anakan mati Dikarenakan kenapa? Karena tidak tahu trik ataupun caranya. Kadang-kadang kan faktor kelinci juga banyak ya sobat-sobat, yaitu tentang cuaca juga bisa berpengaruh ya. Kalau misalkan secara garis besar cuaca ini yang ekstrim itu cuacanya dingin banget, mungkin kalau misalkan mereka bisa ngomong dia juga masuk angin ya, karena faktor kematian biasanya angka seperti itu. Dan lain-lain faktor yang paling bisa kita bahas pada hari ini yaitu agar kelinci anak-anakan ini bisa lebih hidup kembali. Buat sobat-sobat dimanapun Anda berada ataupun dalam satu lingkup hobi binatang-binatang, tidak salahnya kita belajar dulu ya. Gini ya buat teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, kelinci anakan identik dengan masih belajarnya makan-makan ataupun belajarnya cara menggigit ataupun belajarnya cara mengenal suatu makanan yang ada di kandang mereka. Otomatis secara tidak langsung mereka kan baru kenal ya kan, baru kenal kan ibaratnya dia baru mencicipi. Kalau baru mencicipi otomatis dia belum benar-benar kenal. Nah kadang-kadang gini, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi angka kematian itu, kalian itu membeli kelinci yang masih kecil banget, masih di bawah umur. Kadang-kadang banyak orang yang menjual itu secara garis besar umurnya itu 20 hari. Kata kalian itu masih lucu. Padahal kan dibalik kelucuan itu berpengaruh banget. Minimal itu kalian tuh beli yang misalkan anak-anakan kelinci itu umuran 1 bulan. Dia karena kan kalau 1 bulan itu bisa udah benar-benar bisa mengenal makanan-makanan yang ada di kandangnya sendiri. Tapi kalau misalkan secara garis besar, kalau kelinci yang belum bisa mengenal makannya sendiri itu masih kecil. Kadang-kadang kan kalau kalian itu kan beli yang kecil lah lucu banget, tapi kan harusnya berpikir panjang dong ke depannya gimana. Kalau misalkan demi membahagiakan anak juga, kalian juga kan harus benar-benar secara logika, oh ini kelinci kecil banget ya, bisa makan ataupun belum. Sebenarnya ada kok cara-cara yang bisa menyelamatkan dia, yaitu tentang ngasih susu dan lain-lain. Kalau misalkan ini pembahasan hari ini yaitu tentang kelinci yang umur 1 bulan aja deh. Gini ya buat sobat-sobat dimanapun Anda berada, kalau kelinci umur 1 bulan itu identik dengan udah bisa makan ataupun makan sendiri. Secara garis besar ataupun ilmiahnya sebenarnya masih kurang. Kalau misalkan masih kurang itu biasanya kalau misalkan kelinci nggak dipisahin sama induknya, dia itu sampai gede nete aja buat sobat-sobat atau masih menyusui. Nah ketimbang menyusui, jadi si induknya itu bakal menjadi rusak kepada badannya si ibunya itu. Nah gini ya teman-teman, kalau misalkan kalian membeli suatu kelinci di tempat manapun kalian beli, usahakan kalian itu harus tahu dulu makanannya apa, dan jam-jam makannya jam berapa dan lain-lain. Kalau misalkan di kandang kalian yang beli itu, kalian kasih makannya tanya dulu ya, "Bang, ini kalau di sini dikasih makannya apa?" Contohnya yang standar aja pelet. Nah, kalian jangan coba-coba merubah pola makan hidup si kelinci ini, si anakan ini. Dikarenakan kalau misalkan kalian merubah
ataupun ibaratnya mengganti suatu pola makanannya, kalau secara tidak langsung ataupun secara fisik si kelinci tidak oke, itu bisa berakibat fatal sobat. Jadi bisa berakibat ke angka kematian. Nah, kita tanya, "Bang, ini kelinci makanannya apa kalau di sini?" Dikasih sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan. Kembali lagi, jangan coba-coba merubah pola makannya dia. Kenapa seperti itu? Dikarenakan kalau kelinci itu sensitif dengan pergantian makanan. Bisa sih kalau misalkan kelinci pergantian makanannya dari pelet ke sayuran, sayuran ke pelet, tergantung masing-masing si kelinci. Jadi si kelinci ini kadang-kadang ada yang lebih cepat beradaptasinya, kadang-kadang ada yang lebih lama, kadang-kadang tidak bisa beradaptasi. Nah, pola makanan hidup seperti ini kita anjurkan yaitu mengikuti pola-pola yang seperti pertama mereka dikasih makannya apa. Contohnya kalian dikasih pelet sama si abang peternaknya, ya udah kalian coba ikutin aja dulu pelet, ya kan. Nah, kalau misalkan pelet oke, berarti kalian kalau misalkan peletnya oke, berarti mereka lebih suka pelet. Jangan suka mengganti-ganti. Bisa mengganti pola makanannya itu dengan sayuran, yaitu dengan di mix ataupun di selang-seling antara pelet dan sayuran, seperti itu. Entah kalau misalkan kalian pengen merubah, jadi kan tadinya pelet dan pengen ke sayuran, ya sama kayak gitu, di mix. Jadi di seling-seling ya, di samping-sampingnya itu kalian kasih pelet dan di kalian kasih sayuran. Nah ya, buat sobat-sobat, kalau misalkan buat kasih makan pelet identik dengan haus, yaitu pemberian minum. Nah, wajib itu ya minumnya sobat ya. Karena kalau misalkan kalian kasih pelet tidak minum, efek sampingnya juga bakalan angka kematian lagi berakibat kembung. Jadi mereka itu seret, jadi seset ya. Jadi mereka itu seolah-olah kalau makan pelet itu kayak apa ya, makanya kue apa ya yang lebaran tuh, oh, kayak kue sesagon kalau nggak salah itu ya. Kalau kita tidak minum, seret banget kan di tenggorokan. Ya seperti itu kelinci juga sama. Nah, saya tekankan kembali ya, kalau misalkan kalian membeli kelinci yang ibaratnya dari si abang-abang pinggir jalan, kalian cari tahu dulu makanannya apa. Kalau misalkan di pinggir jalan nih, kalau misalkan dari peternakan udah ketahuan ya kebiasaan mereka nih. Dikasih makan ampas, contohnya pelet, ampas dan sayur-sayuran, contohnya buah-buahan dan lain-lain. Kalau misalkan yang ditakutkan itu kalau kalian beli di kelinci si abang-abang, jadi kita kan nggak tahu ya kasih makannya apa. Coba mungkin siapa tahu si abang-abangnya itu tahu nih kalau si abang-abang belinya di peternakan, jadi mereka bisa tahu si kelincinya itu lebih suka makan apa. Tanya aja nggak apa-apa, ketimbang kalian sesat di jalannya kasih ini so tahu ternyata wah fatal juga akibatnya ya. Nah, yang paling utama kata saya juga tadi yaitu jangan memilih kelinci yang imut. Kalau kelinci yang imut itu identik dengan umur-umur yang di bawah standar, yaitu contohnya di bawah 25 hari, 20 hari. Tapi kalau misalkan kalian ingin memelihara umur segitu, kalian harus bisa menyusui. Yaitu menyusuinya dengan apa? Dengan susu formula. Formula yaitu 0 usia sampai 6 bulan. 6 bulan ada, tapi kalian pilihnya yang secara garis besar itu natural ya, nggak ada perasa-perasa, entah rasa stroberi, coklat, vanila, apa aja lah pokoknya merasa-rasa. Tidak dianjurkan untuk pakai itu. Kalian pilih contohnya beli susu yang masih natural ataupun masih alami, contohnya kayak susu beruang. Ini contoh doang, ada di apa itu ya, di toko-toko ada yang 0 usia aja, pokoknya susu formula, cuman saya lupa itu. Nah, kalian bisa kasihkan ke kelinci yang kecil seperti itu dan disusukan kembali. Dikarenakan usia-usia segitu yang misalkan tidak dijual-jual itu mulai kencang banget air susunya ataupun netenya pada ibunya. Jadi kita mengakali, mensiasatinya dengan ketelatenan kita sendiri ya, dengan dikasih air susu seperti itu. Oke, buat sobat-sobat, video ini kan sederhana banget ya tentang kelinci. Saya tekankan kembali, kalau misalkan beli kelinci anakan ataupun indukan, usahakan cari tahu dulu kelinci anakan kecil ini usianya itu usia berapa dan dikasih apa. Kalau misalkan kalian nggak tahu, wah si abang-abangnya dikasih pakan apa, kalian bakal fatal banget. Dikarenakan apa? Jadi si anakan kelinci ini beradaptasinya bakal lama, ada yang cepet, ada bahkan
bisa mengakibatkan kematian. Harus tahu pakan utamanya apa di si abang-abangnya. Harus misalkan dibiasakan jangan terlalu sering mengganti pola makanannya, karena kalau misalkan mengganti pola makanan tidak tahu caranya, fatal juga. Intinya mah harus mengikuti aja dulu. Yang paling aman itu contoh, kalau misalkan dikasih rumput, rumput aja. Kalau misalkan dikasih ampas, ampas. Kalau misalkan dikasih pelet, pelet, gitu-gitu aja, ikutin aja. Tapi harus tahu dulu pola-pola makanannya. Kalau misalkan pengen mengganti suatu makanan, jangan langsung, yaitu dengan di mix. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dikarenakan video ini sangat sederhana. Tapi kesederhanaan video ini bisa membantu kalian agar lebih tahu wawasannya lagi. Jadi kalau ditanya sama saudara-saudara kalian, kasih tahu aja sepengetahuan kalian. Oke, mudah-mudahan video ini kalian suka lah, walaupun sederhana. Oke, video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.